Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatih Saputra Wai dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membuat video dengan judul dampak perubahan iklim terhadap organisme perairan dan lingkungan pesisir. Dampak perubahan iklim terhadap organisme perairan. Yang pertama, ada kenaikan suhu. Perubahan iklim menyebabkan suhu bumi meningkat, sehingga suhu air di laut, sungai, dan danau ikut naik. Organisme perairan seperti ikan, udang, dan plankton sangat bergantung pada suhu air tertentu untuk hidup. Ketika suhu air meningkat, tubuh organisme air harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Kondisi ini menyebabkan stres fisiologis, menurunkan daya tahan tubuh, menghambat pertumbuhan, dan mengganggu proses berkembang biak. Jika suhu terus meningkat dan melebihi batas toleransi, banyak organisme air tidak mampu bertahan hidup dan akhirnya mati. Yang kedua, pemutihan dan kematian terumbu karang. Terumbu karang hidup bersimbiosis dengan alga kecil yang memberi warna dan makanan bagi karang. Suhu air yang terlalu hangat menyebabkan alga tersebut keluar dari terumbu karang, sehingga kehilangan warna atau pemutihan. Jika suhu panas berlangsung lama, karang akan mati. Terumbu karang memiliki peran penting sebagai rumah, tempat berlindung, dan tempat berkembang biak bagi berbagai jenis ikan. Kematian terumbu karang menyebabkan ikan kehilangan habitat, sehingga jumlah ikan di laut menurun drastis. Yang ketiga, berkurangnya oksigen di air. Air yang hangat memiliki kemampuan lebih rendah untuk menyimpan oksigen dibandingkan air yang dingin. Akibatnya, ketika suhu air meningkat, kadar oksigen terlarut dalam air menurun. Organisme perairan seperti ikan dan udang membutuhkan oksigen untuk bernapas. Jika oksigen berkurang, organisme air ini akan kesulitan bernapas, bergerak lambat, dan menjadi lemah dalam kondisi ekstrim. Hal ini dapat menyebabkan kematian organisme air secara massal. Yang keempat, gangguan rantai makanan. Plankton merupakan dasar rantai makanan di perairan. Perubahan suhu air mengganggu pertumbuhan dan persebaran plankton. Jika jumlah plankton menurun, ikan kecil yang memakannya akan kekurangan makanan. Akibatnya, ikan kecil jumlahnya berkurang. Selanjutnya, ikan besar yang bergantung pada ikan kecil sebagai makanan juga ikut berkurang. Kondisi ini menyebabkan rantai makanan perairan menjadi tidak seimbang dan ekosistem perairan terganggu. Yang kelima, perubahan habitat organisme air. Untuk bertahan hidup, beberapa jenis ikan berpindah ke daerah perairan yang lebih dingin atau lebih dalam. Perpindahan ini mengubah pola sebaran organisme perairan. Namun, tidak semua organisme mampu berpindah. Organisme yang tidak dapat beradaptasi akan kehilangan habitat aslinya, mengalami penurunan jumlah, dan beresiko punah. Perubahan habitat ini juga memengaruhi keseimbangan ekosistem perairan. Yang selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap lingkungan pesisir. Yang pertama, kenaikan permukaan laut. Perubahan iklim menyebabkan es di kutub dan pegunungan mencair. Air hasil pencairan ini meningkatkan permukaan air laut. Akibatnya, air laut masuk ke wilayah daratan pesisir dan menyebabkan banjir rob. Banjir rob merusak rumah, jalan, serta lahan pertanian masyarakat pesisir dan dapat mencemari sumber air bersih. Yang kedua ada abrasi pantai. Kenaikan permukaan laut dan perubahan pola angin menyebabkan gelombang laut menjadi lebih besar dan kuat. Gelombang ini mengikis pantai secara perlahan, yang disebut abrasi. Abrasi menyebabkan pantai semakin sempit dan mengancam keberadaan rumah, jalan, dan fasilitas umum di wilayah pesisir. Yang ketiga, kerusakan mangrove. Hutan mangrove tumbuh di daerah pesisir dan berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari gelombang dan abrasi. Perubahan iklim menyebabkan perubahan salinitas air, suhu, dan tinggi gelombang, sehingga mangrove
menjadi rusak atau mati. Jika mangrove rusak, pantai menjadi lebih rentan terhadap abrasi, dan tempat hidup ikan, udang, dan kepiting ikut berkurang. Selanjutnya ada perubahan kualitas air. Naiknya permukaan air laut menyebabkan air laut masuk ke sungai dan daerah pesisir, sehingga air menjadi lebih asin. Perubahan kualitas air ini menyulitkan organisme pesisir untuk beradaptasi. Banyak organisme yang mati atau berpindah sehingga keseimbangan ekosistem pesisir terganggu. Ada juga dampak bagi manusia pesisir. Kerusakan ekosistem dan pesisir berdampak langsung pada kehidupan manusia. Nelayan mengalami penurunan hasil tangkap ikan, sehingga penghasilan menurun. Selain itu, masyarakat pesisir menghadapi risiko bencana yang lebih besar, seperti banjir rob, abrasi pantai, dan kerusakan lingkungan tempat tinggal. Dampak perubahan iklim terhadap organisme perairan. Kenaikan suhu. Yang pertama, perubahan iklim menyebabkan suhu laut, sungai, dan danau meningkat. Yang kedua, air yang lebih panas membuat ikan dan hewan air mengalami stres karena tubuh mereka sulit menyesuaikan diri. Selanjutnya, jika suhu terus meningkat, banyak organisme air tidak mampu bertahan hidup dan jumlahnya kurang. Yang kedua, pemutihan dan kematian terumbu karang. Suhu air laut yang terlalu hangat menyebabkan terumbu karang kehilangan warna atau pemutihan. Yang kedua, karang yang memutih lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, karena terumbu karang adalah tempat hidup dan berlindung ikan, kematian karang menyebabkan jumlah ikan menurun. Poin yang ketiga, berkurangnya oksigen di air. Yang pertama, air yang hangat mengandung oksigen lebih sedikit. Yang kedua, ikan dan hewan air menjadi kesulitan bernapas. Yang ketiga, kekurangan oksigen dapat menyebabkan kematian organisme air. Poin yang keempat, gangguan rantai makanan. Yang pertama, perubahan suhu menyebabkan plankton berkurang. Yang kedua, ikan kecil kehilangan sumber makanan. Yang ketiga, akibatnya ikan besar juga berkurang karena kekurangan makanan. Poin yang kelima, perubahan habitat organisme air. Yang pertama, beberapa ikan berpindah ke daerah yang lebih dingin untuk bertahan hidup. Yang kedua, organisme yang tidak dapat berpindah akan kehilangan habitat aslinya dan populasinya menurun. Upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, manusia perlu melakukan berbagai upaya, antara lainnya, yang pertama, menanam dan menjaga mangrove. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik dan sampah. Yang ketiga, menghemat energi dan air. Yang keempat, menjaga kebersihan sungai dan laut. Dan kesimpulannya, perubahan iklim memberikan dampak besar terhadap organisme perairan dan lingkungan pesisir. Jika tidak ditangani dengan baik, kerusakan ekosistem akan semakin parah dan berdampak pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua. Sekian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.